Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan pengakuan salah seorang musafir bernama Joko Kendil, pria berpakaian serba hitam yang berjalan menggunakan tas ransel dengan membawa tongkat kayu dan mengenakan kaping di kepalanya. Dirinya mengaku sebagai seorang musafir yang sedang berkelana, menjadi perbincangan ketika dirinya mengatakan bahwa ia menunggangi macan putih dalam perjalanannya. Viral di media sosial setelah Joko Kendil mengaku telah menunggangi harimau putih sejak berusia 19 tahun. Apakah pengakuan Joko Kendil yang tidak biasa ini membuat karakternya viral? Selain itu, banyak pengguna media sosial yang bertemu dengannya juga membuat video dan membagikannya di media sosial. Beberapa video memperlihatkan Joko Kendil mengenakan celana cingkrang hitam. Dia juga memiliki pakaian luar hitam dengan lengan panjang, topi, dan dilengkapi dengan tas dan tongkat. Kemudian dia meletakkan tasbih di kepalanya. Bahkan karakter ini tidak memakai sandal, meskipun dia berjalan di aspal yang panas. Uniknya, Joko Kendil berjalan cepat seolah berlari. Joko Kendil selalu berjalan kaki dalam perjalanannya, dan cara jalannya sangat cepat. Tidak seperti orang-orang kebanyakan. Beredar kabar bahwa Joko Kendil sebenarnya mengendarai macan putih, sebab belum lama ia berada di Surabaya tetapi dalam waktu singkat sudah ada di Semarang, Jawa Tengah. Kecepatan berjalan kakinya memang tidak seperti manusia biasa. Joko Kendil terus terpantau oleh warganet yang melihatnya lalu mengunggah di sosial media. Meski demikian, Joko Kendil tidak memiliki sosial media apapun. Ia viral karena para warganet yang terus memantau dan menginformasikan keberadaannya. Akhirnya terungkap, siapa sebenarnya Joko Kendil. Seperti yang diketahui, Joko Kendil adalah seorang musafir yang jadi pembicaraan di media sosial. Joko Kendil adalah seorang musafir dengan berpakaian hitam-hitam dan menggunakan topi dan bawa tongkat. Joko Kendil terus berjalan cepat di sepanjang jalan Pantura. Saat ditanya oleh netizen, ia mengaku jika ia menaiki macan putih. Keberadaan musafir, seorang pejalan kaki dari makam waliullah ke makam yang lain, sudah ada sejak lama. Namun dari kalangan pesantren lebih fokus menjadikan tirakat ini sekitar tahun 1955. Pada awalnya, pelaku ziarah melaku dari kalangan pesantren yang hanya mencari barokah dengan waliullah, sosok yang diyakini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika meminta untuk didoakan, tawasul, lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seiring bergantinya tahun ke tahun, tidak hanya musafir yang mempunyai tujuan itu, tapi ada tujuan yang lain, diantaranya merguru karo wong mati, mencari jati diri, mencari ilmu hikmah atau kesaktian, dan melarikan diri dari tanggung jawab. Dari motivasi menjalankan tirakat melaku itu, dalam mendapat pengalaman beragama, musafir satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang hanya merasa hatinya tenang sekali, merasa puas setelah berziarah, mendapat isyarah berupa ayat-ayat Al-Quran yang terlintas di depannya, dan bahkan ada juga yang bertemu penghuni makam waliullah. Dengan berbeda-bedanya musafir, berbeda pula tingkah laku mereka. Ada musafir yang cuma 1-2 hari di makam, dan ada pula yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Musafir yang sampai bermukim lama di makam tanpa tujuan yang jelas, biasanya ruwet, bermasalah. Dari sini, dapat disimpulkan, terdapat 3 golongan musafir. Pertama, musafir yang mencintai waliullah dan tugas dari kiai. Kedua, terpaksa jadi musafir. Dan ketiga, ikut-ikutan jadi musafir. Berdasarkan kesaksian beberapa netizen, Joko Kendil terekam berjalan cepat melintasi beberapa kota dan provinsi termasuk daerah dekat Jalan Parangtritis, Provinsi Yogyakarta, Solo, Klaten, Blora, Kudus, dan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah.
Hal yang membuat netizen kagum adalah Joko Kendil ini melintasi kota dan provinsi dengan berjalan kaki cepat serta membawa bekal seadanya. Meski ia hanya menggendong tas kecil, namun beberapa video menampilkan bahwa Joko Kendil sering memperoleh bekal makanan dari warga yang melihatnya di pinggir jalan. Ia mengaku sebagai murid dari Syekh Hadi Demak Guntur. Ketika ditanya apakah ia tak capek berjalan kaki cepat dalam waktu lama, Joko Kendil mengklaim bahwa ia naik macan putih. Kulo mboten melampah, sing melaku macane, macan warnane putih. Enggeh, kulo numpak macan, saya tidak berjalan, yang berjalan macannya, macan berwarna putih. Iya, saya naik macan putih, kata Joko Kendil dikutip dari channel YouTube Sinau Hurip. Ojo edan awake, tapi edano marang Gusti Allah. Nasihat kanggo wong urip, rajin ngibadah, endonyo ora suwe, bakal dikukut karo Gusti Allah. Jangan tergila-gila pada diri sendiri, tapi tergila-gilalah pada Gusti Allah. Nasihat buat orang yang masih hidup, rajinlah beribadah, dunia tidak lama, bakal diambil oleh Allah, ucap Joko menambahkan. Musafir itu juga berharap tidak ada kejadian besar di tahun 2030. Mugo-mugo ora ono kedadean 2030 mangkeh. Semoga tidak ada kejadian di tahun 2030 nanti, ucap Joko Kendil. Ketika ditanya kejadian apa oleh YouTuber Sinau Hurip, Joko Kendil mengungkap bahwa kejadian 2030 seperti kejadian besar 2019. Kejadian apa? Tanya Adi. Gampangane koyo 2019, akeh sekdo mati, mugo-mugo ojo ngasilah. Gampangnya seperti 2019, banyak orang meninggal, semoga saja tidak terjadi, jawab Joko Kendil. Berdasarkan klaim Joko Kendil, ia meramal bahwa terdapat musibah pada 2030. Namun, ia berharap bahwa musibah besar tak terjadi. Musibah yang dimaksud oleh Joko Kendil seperti pandemi yang dimulai pada 2019 lalu. Channel YouTube Sinau Hurip sering mengunggah konten terhadap ODGJ yang hidup di jalanan. Meski begitu, channel tersebut tak menyebut bahwa Joko Kendil seorang ODGJ atau bukan. Pemilik channel hanya meminta untuk mengartikan pernyataan dari Joko Kendil berdasarkan pikiran masing-masing. Beberapa netizen mencurigai bahwa Joko Kendil merupakan ODGJ. Meski begitu, puluhan ribu netizen justru memuji cara Joko Kendil dalam beribadah dan mencari ridho Tuhan. Dari beberapa video, pernyataan Joko Kendil seperti orang normal, ia mampu mengobrol seperti orang pada umumnya. Namun beberapa pernyataan seperti naik macan putih dan memperoleh pusaka seperti tongkat memang cukup sulit dicerna oleh akal sehat. Joko Kendil beberapa kali terekam salat di masjid setelah ia berziarah di makam syekh atau ulama terdahulu. Saat video ini dibuat, video mengenai Joko Kendil masih viral di TikTok dan media sosial lainnya. Joko Kendil diketahui merupakan pria yang berasal dari Demak, Jawa Tengah, dan memiliki nama asli Kusnan. Nama Joko Kendil merupakan pemberian dari sang guru Kusnan yang bernama Kiai Hadi Guntur. Oleh sang guru, Joko Kendil diminta untuk menjalankan tugas untuk mengeliling Pulau Jawa. Selama perjalanan, Joko Kendil diberi uang oleh orang-orang yang ia temui. Uang tersebut ia jadikan sebagai bekal untuk makan. Bahkan ia juga tak segan untuk memberikan uang tersebut kepada orang yang lebih butuh. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan apa tujuan dari musafir yang saat ini viral, yaitu Joko Kendil yang dikabarkan menunggangi macan putih keliling Pulau Jawa.